Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan selalu tetap semangat di dalam belajar. Hari ini seperti biasa Bapak akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12. Tetapi alangkah baiknya sebelum memasuki pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Kalau beberapa minggu lalu kita telah mempelajari tentang if clause atau conditional sentence, but today we are going learning about news item. Hari ini kita akan mempelajari tentang news item atau teks berita. Tapi sebelum itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yaitu tujuannya adalah menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya yaitu tentang news item. Kita masuk ke pembahasan tentang news item ya. Yang pertama adalah brainstorming. Di dalam memikirkan sesuatu, alangkah baiknya kita memiliki brainstormingnya dulu. Itu runtutan di dalam pembelajaran. What is the trending topic today? Why do people read or watch news? Tuh. Jadi kita sudah memiliki pemikiran ini. Apa trending topik hari ini? Gitu. Kemudian yang kedua, why do people read or watch news? Kenapa setiap orang membaca dan melihat tentang berita? Itu brainstorm. And then kita masuk ke activity 1, yaitu aktivitas pertama, read the text about landslide. And then untuk pertanyaan number 2 answer itu kita harus membandingkan ya. Kalau misalkan ada dua teks di sini disuguhkan di dalam pertanyaan, berarti kita harus membandingkan dua teks ini gitu. Dan jangan lupa read the text about landslide. Tuh, baca teks tentang tanah longsor atau landslide-nya. Ini untuk teks pertama. Perhatikan dengan baik. Kemudian ini ada teks keduanya. Masih berhubungan dengan landslide atau tanah longsor. Kita baca di bagian pertama atau paragraf pertama yang terlebih dahulu. Di bagian teks pertama, landslide are mass amount of mud, rock, and dirt detecting from layers underneath itself. Itu paragraf pertamanya di teks 1. Kemudian di teks kedua, paragraf pertamanya, at least 35 people have died after heavy rains and flood triggered landslide in Indonesian province of Central Java. Ada dua perbedaan di masing-masing paragraf ini. Kalau misalkan di teks pertama, landslide are mass amount of mud. Ini menceritakan tentang atau menjelaskan tentang unsur dari landslide itu. Are mass amount of mud, terdiri atas banyaknya lumpur, kemudian rock and dirt detecting, bebatuan, serta kotoran yang jatuh dari layer underneath itself, yang jatuh dari lempengan tersebut. Sedangkan untuk teks kedua, at least 35 people have died after heavy rains. Nah, di sini lebih menjelaskan tentang satu peristiwa. Walaupun sama-sama tentang landslide, tapi berbeda sudut pandang apa yang akan diceritakan. Kalau di teks pertama tadi menjelaskan tentang unsurnya gitu. Penjelasan tentang unsur landslide itu. Sedangkan untuk teks kedua, at least 35 people have died, berarti terjadi sesuatu gitu. Nah, terjadi sesuatu yaitu at least 35 people have died. 35 orang meninggal setelah hujan deras. Gitu. Oke, itu untuk perbandingan di paragraf pertamanya.
kita masuk ke penjelasannya. Oke, the differences-nya, perbedaannya itu tadi seperti yang Bapak bilang, untuk teks pertama yaitu kita sebut dengan explanation text atau teks eksplanasi, penjelasan, teks penjelasan. Kemudian untuk teks yang kedua tadi itu news item yang hari ini kita pelajari, ya. Nah, untuk penjelasan text explanation yaitu to explain the process involved information or working of natural or sociocultural phenomena. Jadi menjelaskan tentang fenomena yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian ada yang teks kedua, to inform the readers about event of the day which are considered newsworthy or important. Jadi menginformasikan kepada pembaca tentang satu kejadian yang terjadi di satu tempat, dan itu harus dijelaskan di dalam satu teks tersebut. Itu perbedaan dua teks yang tadi ya. Gitu, yang satu teks, untuk teks pertama itu explanation text, dan yang teks kedua itu news item. Yap, kemudian kita masuk ke social functionnya. Social function dari news item yaitu to inform readers about event which are considered newsworthy or important. Jadi untuk menginformasi social functionnya itu untuk menginformasikan tentang satu peristiwa yang mana mempertimbangkan newsworthy or important. Newsworthy ini maksudnya satu peristiwa yang menarik yang dituangkan di dalam satu berita tersebut. Itu makanya di bawah dijelaskan newsworthy means important information about recent event or happenings. Jadi informasi penting yang dapat dicantumkan di dalam berita tersebut sehingga si pembaca itu tertarik untuk membaca news item tersebut. Kemudian next kita masuk ke activity 2. Ada 2 poin, yaitu look at the following text. Perhatikan teksnya, kemudian kita mengidentifikasi generic structure dan language feature-nya gitu. Ya, kita mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaannya apa aja ya. Oke, perhatikan teks berikut. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan teksnya. Masih berhubungan dengan landslide ya. Di bagian pertama itu kita sebut dengan headline ya. Bagian awal dengan huruf tebal bold. Floods, landslide, killed 35 in Central Java. Itu headline ya. Kemudian ada newsworthy event, yaitu kejadian penting yang terjadi di dalam peristiwa tersebut, yaitu Jakarta, Indonesia. At least 35 people have died after heavy rains and flood triggered landslide in Indonesian province of Central Java. Jadi telah meninggal 35 orang setelah hujan deras dan banjir longsor di Indonesia bagian Central Java atau Jawa Tengah. Kemudian kita masuk ke paragraf yang kedua, background event, yaitu latar belakang dari peristiwa tersebut. Most of landslide and flooding occurred in the Purworejo sub-district, where 11 people died and several are reported missing. Disaster officials, the military and police joined force with non-governmental agencies and volunteers to rescue and evacuate residents from affected areas. Maksudnya di sini background ini terjadinya itu di mana? Itu most of landslide and flooding occur. Jadi kebanyakan longsor ini terjadi di Purworejo. Itu di mana 11 orang mati dan meninggal dan beberapa orang dilaporkan menghilang. Itu masuk ke backgroundnya. Kemudian ada ke paragraf ketiga, yaitu source-nya. Nah, di paragraf ketiga dan 4 ini dia masuk source-nya atau sumbernya, sumber dari berita tersebut.
Sutopo Nugroho, spokesman for the Indonesian Disaster Management Agency, the landslide buried dozens of homes and flood water inundated thousands of houses. Jadi menurut Sutopo Nugroho, tentang kejadian ini, longsor ini mengubur banyak rumah. Jadi akibat longsor ini mengubur jutaan rumah and flood waters inundated thousands of house. Jadi membanjiri ribuan rumah. Itu masuk source-nya. Kenapa masuk source? Karena di sini disebutkan lengkap daerahnya, total meninggalnya berapa, dan hilangnya berapa. Kemudian kita masuk ke paragraf yang terakhir, yaitu masih source ya. Nugroho said that the weather anomaly is a result of several factors. Jadi Nugroho ini mengatakan bahwa anomali ini disebabkan oleh beberapa faktor, including warm sea temperature and the massive flow of moist air from Indian Ocean. Jadi meliputi pemanasan temperatur di daerah laut dan massive flow of moist air from Indian Ocean. Itu masih berhubungan dengan source-nya, sumbernya. Jadi untuk kesimpulan generic structure-nya, untuk news item ini terdiri dari 1, 2, 3 ya, 3, 4, 5. Jadi terdiri 5 generic structure gitu. Yaitu yang pertama ada headline, newsworthy event, background event, and double source ya. Yang terpenting kalian memahami dari bagian-bagian penting ini. Ada headline, itu biasanya terdapat di atas, hampir seperti judul, tapi dia menarik si pembaca gitu. Kemudian newsworthy, itu jadi kejadian penting yang dapat menarik pembaca juga. Ada background event gitu, asal muasal terjadinya kejadian ini dari mana, serta source-nya gitu, sumbernya ya. Oke, kemudian kita masuk ke latihan dari news item. Bapak telah menyiapkan latihannya. Kita bisa mengisi bersama, yaitu menentukan generic structure dari news item berikut. Bagian pertama tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu di bagian awal atas itu disebut dengan headline. Ya, jelas? Kemudian di bagian keduanya atau paragraf kedua pasti newsworthy event, informasi penting yang dimasukkan ke paragraf pertama. Kemudian yang ketiga ada background event, gitu, asal dari kejadian tersebut, yaitu di daerah Palu. Kemudian yang ketiga dan keempat di sini yaitu source, yaitu kenapa disebut dengan source? Karena ada satu pendapat yang menyatakan kejadian peristiwa tersebut gitu. Jadi ada satu pendapat seseorang yang mengatakan jumlah korbannya berapa, terjadinya di mana gitu. Jadi berdasarkan real information ya untuk source-nya. Oke, untuk selanjutnya Bapak telah menyiapkan latihannya, masih news item yang sama. Kalian hanya tinggal mengisi pertanyaan dari pertanyaan yang Bapak telah lampirkan di samping ini. Kalian tinggal isi, kemudian tulis di kertas seperti biasa, kirim ke Google Classroom yang telah Bapak siapkan. Oke, kita sampai pada kesimpulan pada bab ini, yaitu news item merupakan satu teks berita yang terdiri atas satu peristiwa berdasarkan fakta dan sumber-sumber yang terpercaya, dan memiliki strukturnya yang pertama ada headline, kemudian ada newsworthy,
kemudian yang ketiga ada background, yang keempat dan kelima ada source. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.